Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tahu gak sih siapa beliau? Ya, B.J. Habibie. Pasti kalian tahu beliau karena wajahnya sering muncul di televisi kalian atau HP-HP kalian, serta prestasinya sangat luar biasa. Lalu apa yang sebatas itu yang kalian ketahui tentang beliau? Kalian tahu gak sih perjalanan hidup beliau dari awal sampai mencapai karir suksesnya? Semua cerita perjalanannya bisa kalian cari di biografi B.J. Habibie. Nah, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa itu biografi? Nah, kali ini saya, Ahmad Al-Farizi, dan rekan saya, Rijal Pangestu, akan menjelaskan apa sih itu teks biografi. Check this out. Pertama, kenalan dulu yuk dengan apa sih itu biografi menurut para ahli. Menurut Toyidin, biografi adalah riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Membaca biografi orang lain biasanya ingin tahu ideologinya, kehidupan, dan lain-lain. Menurut Kemendikbud, teks biografi merupakan teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Bisa dikatakan, biografi merupakan suatu karya tulis yang berisikan kisah nyata tentang seorang tokoh. Lalu kesimpulannya, biografi adalah tulisan yang menjelaskan tentang kisah riwayat hidup seseorang, keterangan mengenai perjalanan hidup seseorang yang dituliskan atau dibuat oleh orang lain. Biasanya, biografi berisi cerita tokoh-tokoh yang dianggap penting atau memiliki pengaruh bagi negara ataupun kehidupan orang banyak. Ya, adapun tujuan-tujuan teks biografi, yaitu yang pertama ada menceritakan pengalaman hidup tokoh, yang kedua memetik hikmah dari tokoh yang dikisahkan, yang ketiga ada sarana refleksi pengalaman hidup tokoh, yang keempat mendokumentasikan sejarah, dan yang terakhir menciptakan citra positif bagi tokoh yang diulas. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga reorientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pembukaan yang berisi informasi dasar tentang tokoh yang dibahas. Sedangkan peristiwa penting merupakan berisi rangkaian peristiwa tokoh yang dibahas. Dan yang terakhir, reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang diceritakan sebelumnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, itu ada memberikan informasi sesuai fakta yang berbentuk teks atau narasi. Yang kedua, tersusun dari struktur yang rapi dan yang lengkap. Ada orientasi, kejadian-kejadian penting, dan reorientasi. Yang ketiga, mengandung pesan dan moral. Yang keempat, tokoh yang diulas dalam biografi dapat digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, pola pengembangan dalam teks biografi bersifat kronologis. Nah, kali ini kita akan bahas tentang unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama itu banyak menggunakan kata kerja tindakan yang berfungsi untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya seperti belajar, membaca, melempar, memakan. Yang kedua, menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal, yakni berupa ia, dia, dan beliau. Yang ketiga, menggunakan kata adjektiva untuk memberikan sebuah informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya seperti jenius, rajin, ulet. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja pasif yang berfungsi untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya seperti dipilih, diberi, ditugaskan. Dan yang kelima, menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenan dengan urutan waktu. Contohnya seperti sebelum, pada saat, sesudah, kemudian. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran para tokoh. Yang dimaksud dengan kata kerja mental ialah verbal tingkah laku yang menggambarkan perilaku seorang ketika memahami keadaan tertentu. Contohnya seperti memahami, mencintai, menyetujui. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, ada berdasarkan penulisnya. Yang pertama yaitu biografi dan autobiografi. Biografi itu seperti ini, dan autobiografi itu
seperti ini. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan perjalanan hidup dan berdasarkan perjalanan karir. Perjalanan hidup itu seperti ini, dan perjalanan karir seperti ini. Yang ketiga, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada auto-reset biografi, itu seperti ini, dan dan yang kedua ini unauto-reset biografi, itu seperti ini. Yang keempat, berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama kan dibagi lagi menjadi dua itu. Yang pertama itu ada biografi intelektual, lalu selanjutnya biografi politik, dan biografi jurnalistik. Biografi intelektual itu seperti pada ini, dan biografi politik seperti ini. Biografi jurnalistik seperti ini. Nah, tadi adalah penjelasan teks biografi dari kami. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata-kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.